Shalom, selamat pagi anak ibu yang ada di rumah. Sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Siapkan ya semuanya, alat-alat tulisnya. Kita akan belajar. Sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa ya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih menjaga kami, beri kami kesehatan. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami, baik anak-anak ibu yang di rumah, supaya mereka tetap semangat, bahkan untuk mengerti pelajaran hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang mari kita buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini sudah biasa ya. Bahkan sudah ada mungkin yang sudah hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sampai di situ saja ya, satu ayat saja. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang murni, kasih yang tulus. Sehingga ketika kita memperoleh kasih karunia Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Sekarang perhatikan dulu ke depan ya. Di sini ada ibu siapkan tisu. Ini tisu ya. Tisu ini ibaratkan seperti kita. Ketika kita diciptakan Tuhan, tidak ada dosa, tidak ada celah. Kita putih suci, ya. Tetapi ketika manusia melakukan dosa, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginannya, sehingga jatuh ke dalam dosa. Contoh-contoh dosa itu apa? Yuk kita sebutkan dulu. Mencuri, berbohong, melawan orang tua, malas belajar, tidak mau mengerjakan PR di sekolah, tidak beribadah, tidak mau beribadah, tidak berdoa, sehingga kita hancur adanya, tidak berguna, ya, sehingga kita putus hubungan dengan Tuhan, sudah penuh dengan dosa. Tetapi karena kasih Tuhan, kasih yang begitu besar, kasih yang murni, menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Setiap orang yang berdosa memperoleh keselamatan ketika dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Tuhan Yesus selalu memberkati, menghibur setiap orang dan selalu menjaga. Itulah kasih Tuhan ya. Yang paling besar itu tadinya adalah ketika mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, yang tadinya kita sudah hancur, sudah penuh dengan dosa, karena kasih Tuhan, yang tadinya kita hancur itu kembali pulih. Kembali kita seperti orang-orang yang tidak punya dosa, suci adanya. Kita kembali diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa tadi? Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya mati di kayu salib. Sehingga ketika kita sudah memperoleh keselamatan, sudah mengalami kasih karunia Tuhan, maka kita juga akan meresponi. Maka anak-anak ibu juga akan buktikan bagaimana kita
menjadi pengikut Tuhan. Harus juga mengasihi semua orang, harus juga peduli kepada semua orang. Kita sudah memperoleh kasih dari Tuhan Yesus, kita pun harus juga bisa melakukan kasih seperti kasih Yesus. Kasih yang tulus, kasih yang murni, tidak ada balasannya. Sama semua orang kita harus mengasihi. Kita bersyukur buat kasih Tuhan kepada kita, ya. Jadi anak ibu semuanya, buktikan kasihnya kepada orang tua, teman-teman di sekolah. Caranya apa? Caranya harus melakukan yang terbaik, berusaha di setiap waktu. Terkadang banyak yang buat anak ibu marah, kesal, tetapi ingat, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk aku. Aku harus baik, aku harus berubah. Ya, bisa? Oke, itu saja pelajaran hari ini. Kasih Tuhan, kasih yang begitu besar. Mau rela mati di kayu salib untuk membuktikan, menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kita orang-orang yang berdosa sudah diselamatkan Tuhan. Makanya kita harus juga menjaga keselamatan itu. Kita harus tetap berusaha melakukan yang baik. Oke, kita kembali berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan semua anak-anak boleh berusaha tidak melakukan dosa, tetapi mereka boleh berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadikan semua anak-anak yang di rumah menjadi anak yang baik, yang melakukan perintah Tuhan, yang mengasihi sesemua orang, teman-teman, orang tua, terlebih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.